Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 207. Kita masih akan melanjutkan satu kajian yang sangat menarik dan mendalam terkait dengan kalam Allah. Ini terkait dengan kajian-kajian sebelumnya yang telah kita lakukan dalam beberapa episode dan kemudian memunculkan pertanyaan dari kawan-kawan kita di dalam forum terkait dengan kalam Allah itu. Ada dua hal yang hari ini akan kita bahas terkait dengan kalam Allah. Yang pertama adalah apakah kalam Allah itu diwahyukan hanya kepada para nabi dan rasul? Apakah tidak disampaikan, diwahyukan kepada makhluk-makhluk lainnya selain Nabi dan Rasul, yaitu manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan Allah di seluruh penjuru alam semesta ini? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mekanismenya Allah menyampaikan kalam itu melalui malaikat untuk disampaikan kepada makhluk yang lainnya. Oke sahabat sekalian, mari kita sambungkan terlebih dahulu dengan kajian kita di episode yang lalu, di mana kita telah membahas mekanisme kalam Allah itu disampaikan kepada makhluknya. Khususnya kalam yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Bagaimana mekanismenya itu disampaikan oleh Allah di antaranya di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ayat ini memberikan gambaran tentang mekanisme sampainya kalam Allah kepada manusia. Ada 3 mekanisme yang digambarkan oleh ayat ini. Yang pertama, kalam Allah itu sampai kepada manusia melalui wahyu, langsung masuk ke dalam jiwanya. Langsung ada pemahaman, meskipun itu mekanismenya tentu terkait dengan kefahaman manusia terhadap bahasa yang dipakainya. Itu adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah Allah berkata-kata dengan dibalik hijab, dibalik tabir. Terdengar suaranya oleh manusia yang diajak berkata-kata itu, tetapi Allah tidak memperlihatkan dirinya dikarenakan memang manusia tidak mungkin untuk bisa melihat Allah. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Dan mekanisme yang ketiga adalah Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril atau melalui utusan para malaikat. Malaikat itulah yang menyampaikan kalam Allah melalui pewahyuan kepada manusia. Oke sahabat sekalian, untuk detailnya silakan Anda menyimak kembali di episode yang lalu. Hari ini kita akan progres kepada 2 pertanyaan yang saya sampaikan tadi di depan. Yang pertama terkait dengan apakah wahyu itu hanya disampaikan kepada Nabi dan Rasul? Dan yang kedua, bagaimana mekanismenya Allah menyampaikan kalam itu melalui para malaikat.
Oke, sebelum kita lebih jauh mengkaji dua pertanyaan itu, kita menyamakan dulu persepsi kita terkait dengan istilah kalam itu. Di mana Al-Quran menggambarkan dua sifat Allah yang kemudian dikenal sebagai bagian dari sifat 20. Sifat 20 adalah sifat yang wajib, yang pasti ada pada zat atau eksistensi yang disebut sebagai Tuhan atau Allah itu. Kita sudah sering mendengar terkait dengan itu, sifat-sifat 20 itu, wujud, qidam, baqa, muhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sam'un, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Nah sahabat sekalian, dari 20 sifat itu ada dua sifat terkait dengan kalam, yaitu kalam dan mutakalliman. Apa itu bedanya? Kalam adalah sifat maha berbicara. Artinya melekat pada fitrah ilahiyah itu adalah berbicara. Pasti yang namanya Tuhan, namanya Allah, itu adalah maha berbicara. Sedangkan mutakalliman itu adalah senantiasa menyampaikan pembicaraan itu kepada makhluk-makhluknya. Nah maka sahabat sekalian, bisa dikatakan, disimpulkan bahwa Allah itu memang senantiasa berbicara, menyampaikan perkataan, menyampaikan kalamnya kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluknya, mulai dari para malaikat, kepada bahkan iblis dan setan, juga kepada manusia, kepada binatang, kepada bahkan alam semesta, langit dan bumi dengan segala isinya. Maka pemahaman yang seperti ini akan memberikan gambaran kepada kita yang sangat luas terkait dengan kalam Allah itu. Bahwa kalam Allah bukan hanya disampaikan kepada manusia, tetapi disampaikan kepada seluruh makhluknya. Yang demikian ini digambarkan oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Secara umum kita bisa membagi kalam itu menjadi dua fungsi atau dua perwujudan. Yang pertama, kalam itu bersifat sebagai risalah, sebagai ketetapan, takdir, aturan, sunatullah, sistem informasi. Makna dari kalam, pembicaraan atau firman Allah itu bersifat sistem informasi. Al-Quran menggambarkan bahwa kalam itu sebagai risalah dalam sejumlah ayat. Di antaranya secara lugas misalnya disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 144. Ketika Nabi Musa menerima risalah, karena beliau ini digambarkan Al-Quran diajak bicara secara langsung oleh Allah di balik tabir. Nah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa itu dijadikan sebagai risalah yang kemudian dikenal sebagai kitab Taurat. Qala ya Musa inistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahud ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berkata, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia yang lain di zamanmu untuk membawa risalahku dan kalamku. Karena itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur." Dan bukan hanya kepada Nabi Musa kalam itu disampaikan menjadi risalah, tetapi kepada Nabi Muhammad juga. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda ilallaha wa la nusrika bihi syai'aw wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqul ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, hei ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau kalam yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah
dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Nah, yang menarik ternyata Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa wahyu itu tidak hanya disampaikan kepada para nabi dan rasul, melainkan juga disampaikan kepada manusia yang lainnya, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Di antaranya adalah yang diwahyukan kepada ibu Nabi Musa, di mana Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk menyelamatkan bayinya dengan cara menghanyutkan ke Sungai Nil. Dan seterusnya. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idha khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ayat ini menggunakan diksi wa auhayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa wahyu itu bukan hanya disampaikan, diturunkan kepada para nabi dan rasul. Memang di dalam bahasa Indonesia kata wahyu itu cenderung dikhususkan kepada para nabi dan rasul. Dan kepada yang selain nabi dan rasul tidak menggunakan kata wahyu, melainkan bisa menggunakan kata ilham, diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Atau bisa juga menggunakan kata inspirasi, yang itu lebih lazim lagi untuk manusia pada umumnya. Tetapi dalam bahasa Arab sesungguhnya menggunakan kata wahyu, wa auhayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Dan yang menarik lagi, di ayat-ayat yang berbeda Allah menggunakan kata pewahyuan itu bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada binatang. Misalnya ketika Allah bercerita tentang wahyu kepada lebah untuk membuat rumah-rumah di gunung-gunung dan di pohon-pohon. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutau wa minas sajari wa mimma ya'risun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Allah, Tuhanmu, mewahyukan kepada lebah. Jadi kata wahyu, mewahyukan itu sesungguhnya berlaku umum kalam Allah terkait dengan sistem informasi yang disampaikan kepada makhluknya. Kepada Nabi dan Rasul terkait dengan risalah, kepada ibu Musa untuk mengilhamkan perintah menyelamatkan bayi Nabi Musa itu, dan kepada lebah untuk memberikan ilham kepada lebah itu membuat rumah-rumah, sarang-sarang di tempat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan lebih menarik lagi, Allah menggunakan kata pewahyuan itu untuk langit, untuk jagat raya. Misalnya yang Allah firmankan di dalam surat Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika takdirul azizil alim. Maka dia menjadikannya 7 langit
dalam 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Dan Allah mewahyukan kepada setiap lapisan langit itu urusannya. Jadi Allah menjadikan langit itu berlapis-lapis dan setiap lapisan langit itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Poin pentingnya adalah Allah menggunakan kata auha atau mewahyukan urusan itu kepada setiap langit agar memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi sahabat sekalian, kata mewahyukan atau kata wahyu, diksi wahyu itu digunakan oleh Allah untuk menyampaikan perintah dari Allah, kalam Allah disampaikan kepada makhluk-makhluknya. Kepada nabi dan rasul iya, kepada manusia pada umumnya iya, kepada binatang-binatang, bahkan juga kepada alam semesta dengan segala isinya, Allah menyampaikan wahyu untuk memberikan fungsi kepada makhluknya. Jadi kalam Allah itu bisa mewujud ke dalam 2 hal. Yang pertama yang tadi saya sampaikan di depan, bisa berbentuk sistem informasi mewujud menjadi perintah dan risalah. Termasuk juga sunatullah, ketetapan takdir dan seterusnya yang masuk dalam koridor sistem informasi. Tetapi yang kedua yang menarik, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kalam Allah itu bisa berubah mewujud menjadi makhluk. Bukan hanya sistem informasi tetapi mewujud menjadi makhluk. Itu digambarkan dalam banyak ayat ketika Allah berfirman kun, jadilah, maka menjadilah segala macam makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, kalam kun, kalimat kun itu akan berubah mewujud menjadi makhluk apapun yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Al-Baqarah 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka menjadilah ia. Jadi sesungguhnya seluruh ciptaan Allah ini adalah kalam Allah yang diwujudkan menjadi makhluk. Karena itu di dalam berbagai ayat Allah sering menggunakan kalimat kun itu, kalam kun itu untuk menggambarkan bahwa kalam itu bisa berubah menjadi segala macam yang dikehendaki olehnya. Sehingga kita menjadi paham konteksnya ketika Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 26 dan 27, di mana Allah menggambarkan bahwa seluruh jagat raya ini sesungguhnya adalah kalam Allah atau jamaknya adalah kalimat Allah yang ketika dituliskan dengan menggunakan air laut sebagai tinta dan ranting-ranting pohon dipetiki dijadikan pena, dituliskan sampai kering air lautan itu yang berfungsi sebagai tinta, ditambah 7 lautan lagi, maka tidak habis kalimat Allah itu. Kalimat Allah adalah bentuk jamak dari kata kalam. Artinya seluruh makhluk ciptaan ini sesungguhnya adalah kalam Allah semata. Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya
Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sahabat sekalian, sedemikian luasnya makna dari kata kalam atau kalimat-kalimat Allah itu. Karena kalimat Allah itulah yang mewujud menjadi segala macam eksistensi makhluk ciptaannya ini. Dan ketika dipertanyakan menggunakan bahasa apa, maka tentu saja tidak semuanya bahasanya itu kita fahami. Sehingga Allah di dalam Al-Quran, di dalam sejumlah ayat, itu menginformasikan kepada kita bahwa seluruh jagat raya dengan segala isinya, para makhluk Allah itu sesungguhnya sedang bertasbih kepada Allah, tetapi kalian tidak mengerti tasbihnya itu. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka itu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Semua makhluknya sedang bertasbih kepada Allah, tetapi kita tidak mengerti tentang tasbihnya itu. Termasuk para malaikat yang digambarkan Al-Quran senantiasa bertasbih dan tidak pernah terputus memuji dan bertasbih kepada Allah. Seperti digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaannya segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Maka sahabat sekalian, ketika ada yang mempertanyakan bagaimana mekanismenya kalam Allah sampai kepada para malaikat, bahasa apa yang digunakan oleh Allah dan para malaikat itu untuk berinteraksi, maka secara umum dikatakan bahwa kita tidak paham bahasa mereka itu. Jangankan para malaikat, makhluk-makhluk yang lain pun kita tidak paham tentang bagaimana mereka bertasbih, bahkan berinteraksi, menerima wahyu, ilham, inspirasi dan sebagainya itu dari Sang Maha Pencipta, dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita mau mengkaitkan dengan pendekatan saintifik terkait dengan interaksi Allah dengan malaikat atau malaikat dengan Allah, maka kita pernah membahas di dalam episode yang berbeda terkait dengan siapakah atau makhluk apakah sesungguhnya malaikat itu. Secara ringkas kita bisa menyimpulkan dari kajian pada waktu itu bahwa malaikat adalah makhluk kuantum, di mana pendekatan kuantum ini memberikan gambaran yang luar biasa terkait dengan sistem informasi kuantum itu. Kalau malaikat itu makhluk kuantum, maka tentu bahasanya adalah bahasa kuantum. Seperti manusia, kita menggunakan bahasa manusia, binatang menggunakan bahasa binatang, dan seterusnya. Malaikat sebagai makhluk kuantum, maka secara ilmiah kita bisa menyimpulkan bahwa dia menggunakan bahasa kuantum itu. Di mana perkembangan sains di akhir-akhir ini yang mutakhir memberikan gambaran kepada kita, ada yang disebut sebagai sistem informasi kuantum. Di mana komunikasi itu bisa dijalankan, dilakukan secara real time, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ada yang dikenal sebagai quantum entanglement. Jadi kalau ada dua partikel kuantum yang jaraknya berapapun, bisa dari beberapa kilometer sampai triliunan kilometer sampai tidak terbatas jauhnya, tetapi memiliki kesamaan sifat, kesamaan frekuensi,
maka dua partikel itu akan bisa melakukan hubungan yang disebut sebagai quantum entanglement. Serentak, komunikasi yang dilakukan tidak membutuhkan ruang dan waktu. Ketika partikel kuantum A distimulasi, diberikan dinamika perubahan tertentu, maka serentak secara real time, partikel di tempat lain itu akan mengalami perubahan dinamika yang sama juga. Ini menggambarkan secara sederhana bahwa komunikasi di alam malaikat itu sesungguhnya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bahkan antar malaikat itu sendiri pun ketika digambarkan secara quantum entanglement itu tidak membutuhkan ruang dan waktu, serentak, seketika, real time. Apalagi dari Allah kepada para malaikat itu. Tidak bisa digambarkan seperti pada bahasa manusia yang membutuhkan suara sampai di telinga, masuk ke otak dan seterusnya baru kemudian menyimpulkan dan muncullah reaksinya atau responnya. Bukan begitu yang terjadi karena malaikat itu adalah makhluk yang terbuat dari bahan kuantum. Maka kita menjadi paham konteksnya ketika Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini menggunakan diksi kami, di mana Allah menggambarkan secara kolektif, secara jamak antara dirinya sebagai Tuhan, Allah bersama dengan para malaikat, bahwa Allah dan para malaikat itu sesungguhnya sangat dekat dengan kita, dengan manusia, dengan makhluknya. Digambarkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Padahal urat leher itu sudah tidak ada jaraknya dengan kita karena di dalam diri kita. Tetapi Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah bersama para malaikat itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sehingga digambarkan dalam ayat itu Allah itu sesungguhnya wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah dan para malaikat itu mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa kita, oleh hati kita. Artinya ini menggambarkan tidak ada jarak, tidak ada ruang, tidak ada waktu terkait dengan sistem informasi di dalam dunia malaikat itu. Oke sahabat sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini terkait dengan bagaimana mekanismenya kalam Allah itu sampai kepada malaikat dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan tambahan pemahaman kita bagaimana sesungguhnya interaksi antara Allah dengan makhluknya, khususnya terkait dengan kalam Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.